Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan basis data kita. Kali ini kita akan masuk ke database foundation bagian section ke-6, bagian ke-9 mengenai joining tables using join. Adapun objektif di slide ini, write select statement to access data from more than one table using equi-join and non-equi-join. Jadi mengkombinasikan select statement ini dengan sintaks join ya untuk mengakses data dari lebih dari satu tabel. Jadi selama ini yang kita pakai atau kita akses itu kan hanya satu tabel. Nah ini bagaimana caranya kalau datanya itu sumbernya atau catatannya ada di lebih dari satu tabel. Kemudian use a self join to join a table to itself. Melakukan self join. Kemudian use outer join to view data that generally does not meet a join condition. Menggunakan outer join untuk tetap bisa menampilkan hasil dari dua tabel walaupun tidak ada data yang sesuai dengan ketentuan join condition gitu ya. Kemudian generate a Cartesian product atau cross join of all rows from two or more tables. Jadi ada Cartesian product yang nantinya itu tentu saja fungsinya ataupun outputnya juga sangat berbeda sekali dengan output join dan outer join. Nah, bagaimana masing-masing poinnya kita akan bahas satu persatu. Oke, kita akan masuk obtaining data from multiple tables. Sometimes you need to use data from more than one tables. To produce the report, you need to link the employees and department tables and access data from both table. Jadi misalkan kita mau mengakses tabel yang di sini itu ID misalkan, yang di sini ini ada departemen ID gitu ya, ada departemen ID, yang di sini ada name gitu ya. Nah, ini kan berasal dari yang dua ini dari tabel employees, yang satu ini dari tabel departemen. Nah, tujuan dari join atau fungsinya join itu bagaimana caranya kita bisa mengakses mengeluarkan tabel ya, itu mengakses dari dua buah tabel atau lebih. Ya, itu adalah tujuan dari join. Sehingga employee ID, departemen ID itu nanti bisa tampil di sini. Departemen name itu juga bisa ditampilkan di sini, gitu ya. Itu adalah tujuannya dari join. Oke, tipe-tipe join. Ada berbagai macam tipe join. Yang pertama adalah natural join dengan sintaks natural join gitu ya. Kemudian join menggunakan using dengan on, kemudian outer join, kemudian ada left ya, left outer join, right outer join, ada full outer join, kemudian ada cross join. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah sintaksnya, sintaks rumus utama dari join ya. Jadi ada select biasa gitu ya, kemudian from nama tabel, natural join ya, tabel misalkan nama tabel 1, natural join tabel 2 itu boleh. Atau tabel 1 join tabel 2 using kolom name-nya apa. Atau tabel 1 join tabel 2 on tabel yang dicocok kolom yang dicocokkan apa gitu ya. Atau tabel 1 left atau right atau full outer join tabel 2 on kolom apa yang dicocokkan gitu ya. Atau tabel 1 cross join tabel 2. Itu adalah rumus-rumusnya penggunaan join. Nah, pada saat penggunaan join ini nanti ada ambiguous column name atau column name yang ambigu. Use table prefix to qualify column name that are in multiple tables untuk avoiding ambiguity. Jadi nanti akan ada prefix gitu ya, ada prefix. Use table prefix to increase the speed of parsing the statement. Ini juga digunakan untuk kecepatan parsing statement. Instead of full table name prefix, use table alias. Nah, nanti kita akan pakai alias ya.
Table alias give a table shorter name, keeps SQL code smaller, use less memory. Oke. Ya, use table alias to distinguish column that have identical name but reside in different table. Jadi tabel alias ini sangat berguna untuk nanti membedakan asalnya dia itu kolom yang dimaksud itu dari tabel mana gitu ya. Maksudnya seperti ini. Tabel alias itu adalah bentuknya yang E sama ini gitu. Ya. Jadi select a.first name, d.department name, d.manager ID from employees A join department D. Itu artinya kita mau menseleksi kolom first name dari tabel employee, kolom department name dari tabel departemen, kolom manager ID dari tabel departemen gitu ya. Itu adalah maksudnya. Itu kita pakai alias seperti itu. Kemudian using department ID gitu ya. Apa sih yang dicocokkan? Yaitu pakai maksudnya di kedua tabel employee dan tabel departemen ini kita mau yang dipakai untuk mencocokkan atau yang digunakan untuk menghubungkan itu kolom apa sih? Adalah kolom departemen ID gitu ya. Jadi dicari di antara dua tabel itu yang departemen ID-nya sama. Oke, see slide notes for table alias guideline. Nah, jadi tabel alias itu bisa 1 karakter sampai maksimal 30 karakter itu aliasnya gitu ya. Tapi semakin sedikit semakin bagus. Misalkan bisa dikasih cuma employee itu jadi E gitu saja, itu nanti akan makin bagus gitu ya. Departemen jadi D gitu juga makin bagus. Jadi makin sedikit nanti bisa makin cepat gitu ya. Oke, jadi dari sintaks ini itu nanti akan muncul first name, department name, dan manager ID. Oke, kembali sebentar ya. Barangkali tadi saya belum sampaikan. Jadi konsep join itu seperti ini. Misalkan employee ID 100, namanya King, departemen ID 90, ini kan berasal dari tabel employees ya. Nah, kalau digabung jadi satu di tabel seperti ini adalah kalau dibaca ya, employee ID 100, namanya King, departemen ID 90, departemen name-nya eksekutif, location ID-nya adalah 1700 gitu ya. Jadi misalkan kalau data yang ini gitu ya, ini data dianggap nomor 1. Itu nanti kalau di join seperti ini, itu sebenarnya tabelnya atau recordnya jadi panjang. Ya, recordnya jadi panjang. Jadi yang semula 2 tabel kecil-kecil, 3 kolom, itu nanti akan jadi 1 tabel panjang aslinya kalau di join gitu ya. Cuma yang kita seleksi ya kolom 1, 2, 3 saja gitu ya. Jadi itu prinsipnya join. Nah, sekarang lanjut ke creating natural join. Natural join clause is based on all column in the two table that have the same name and the same data type. Natural join ini basisnya adalah dicari kedua atau kesamaan di kedua tabel, ya kolom yang sama di kedua tabel. It select rows from the two table that have equal values in all match column. Jadi dia mencari kolom mana sih yang dia punya values yang sama. If column with the same name have different data type, an error is returned. Jadi untuk natural join ini harus tipe datanya sama di kedua kolom yang mau dicocokkan gitu ya. Jadi ketentuannya adalah ya, tipe datanya adalah harus sama. Contoh, use the only field which is common to both tables. Ya, department ID to do the join. Jadi di sini ada 2 buah tabel departemen, ada tabel location, gitu ya. Ini select department ID, department name, location ID, city from department natural join location. Nah, kalau Anda pakai sintak natural join ini dan kebetulan, ya saya bilang kebetulan karena natural join sifatnya harus kolom yang disamakan
atau kolom yang dicari kesamaannya itu harus yang namanya sama, terus kemudian tipe datanya juga sama, ya. Nah, nanti kalau seperti ini, itu nanti Anda langsung bisa menggabungkan kedua tabel ini gitu ya. Menggabungkan kedua tabel antara tabel departemen dan tabel location itu bisa dijoinkan. Tapi di sini sekali lagi konteksnya yang di-select, yang ditampilkan adalah departemen ID, departemen name, location ID, dan city-nya. Gitu ya. Jadi kalau hanya pakai natural join saja, itu Anda sudah bisa sebenarnya menggabungkan kedua tabel. Tapi syaratnya tadi harus ada kolom yang ya namanya sama, terus kemudian tipe datanya juga sama. Karena ada kasus-kasus tertentu nanti yang tipe datanya itu berbeda, bahkan nama kolomnya berbeda. Maka nggak bisa seperti itu yang pakai natural join gitu ya. Nah, ini di sini natural join itu bisa jadi seperti ini gitu ya. Kemudian, nah kita creating join with the using clause. If multiple column are shared by the table being joined, all common field are used in the join gitu ya. Jadi kalau kolomnya multiple, maksudnya kolom yang sama ya, kolom yang sama itu banyak, itu ya semuanya itu digunakan untuk join ya. Jadi misalkan di kedua tabel itu punya dua buah kolom yang sama, yaitu nanti keduanya itu digunakan untuk join. Use the using clause to specify a single column for the join instead of a natural join. Kalau mau pilih satu saja kolom yang digunakan untuk mencocokkan, untuk menghubungkan dua tabel, itu pakai using. Ya, kita spesifikkan atau kita khususkan pakai using. The using clause can also be used to match column that have the same name but different data type. Nah, ini solusinya seperti ya tadi. Kalau natural join itu nggak bisa, jadi kalau misalkan kolomnya itu tipe datanya beda, walaupun namanya sama, itu kita harus pakai, atau solusinya adalah salah satunya pakai using. Gitu ya. The natural join and using clause are mutually exclusive. Jadi kalau sudah pakai natural join, nggak bisa pakai using. Tapi kalau pakai using itu nggak bisa, sintaksnya atau keywordnya adalah natural join. Oke, values in the department ID column in both the table must be equal. Jadi kolom department ID di tabel employee dan tabel departemen ini harus sama. This is called an equijoin. Gitu ya. Jadi di sini kondisi equijoin itu mencocokkan antara nilai yang departemen ID dan departemen ID di employee dan departemen ID di departemen. Nah, kalau proses mencocokkan seperti itu adalah equijoin, gitu ya, equijoin. Oke, contoh seperti ini. Ada employee ID 100, last name-nya King, departemen ID-nya 90. Ini dia, dua tabel ini kalau digabung misalkan, itu nanti nama panjang atau tabel panjangnya itu dari last name King tadi, departemen ID 90, departemen name-nya si King itu berarti eksekutif, dan location ID-nya si King itu berarti 1700 begitu ya. Jadi nanti atributnya atau recordnya akan jadi panjang seperti itu karena tabelnya jadi satu. Demikian juga dengan yang si Wallen, employee ID 200, last name Wallen, departemen ID 10, departemen name-nya si Wallen ini berarti administration ya. Location ID-nya si Wallen ini berarti 1700. Itu adalah equijoin, mencocokkan antara dua kolom yang ada di dua buah tabel gitu ya. Jadi kalau sini 10 ya sini harus 10. Sini 110, sini harus 110. Nah, gunanya nanti untuk bisa dispesifikkan di sintaks join-nya gitu ya. Oke. Itu namanya adalah equijoin, mencari equal atau mencari kesamaan di dua buah kolom gitu ya. The using clause, ya, retrieving record with the using clause. Nah, kalau kita masih pakai using ya, the using clause specifies
that the join is done with the department ID column, not manager ID, which is also a common column. Jadi di kedua tabel employee dan departemen ini sebenarnya ada dua buah tabel atau dua buah kolom yang sama, kolom departemen ID dan kolom manager ID. Ya, ini sama ya. Maksudnya di kedua tabel itu bisa dicocokkan sebenarnya, bisa pakai departemen ID, bisa pakai manager ID. Ya, dia common column di dua tabel. Tapi kita mau pakai departemen ID saja. Ya, kita mau pakai yang departemen ID. Itu caranya gini. Select employee ID, last name, location ID, department ID from employees join department using department ID. Jadi kita walaupun kalau kita bisa dua-duanya ya, departemen ID dan manager ID, itu kalau kita pakai natural join tadi nanti akan di-join dengan dua-duanya ini. Tapi kita pilih yang departemen ID saja gitu ya. Kita cocokkan berdasarkan departemen ID-nya, bukan dari manager ID-nya. Gitu ya. Oke. Itu penggunaan using. Oke. Terus ini adalah peringatan ya ketika menggunakan tabel using. Do not use a table name or alias in the using clause. Jadi jangan pakai table name atau alias pada using clause. Jadi setelah using ini harus nama kolom saja. Ya, jadi di sini harus nama kolom ya. If the yang location ID ini ya. If the same column is used elsewhere in the SQL statement, do not alias it. Kalau using location ID tadi, kita mau mencocokkan pakai location ID, nama location ID-nya itu dipakai di baris yang lain, di sintaks SQL, rangkaian sintaks ini gitu ya, itu jangan pakai alias. Ya, jangan pakai alias. Oke, jadi benernya seperti apa? Ya, ini where, langsung saja where location ID sama dengan 1400 gitu ya. Jadi nggak usah pakai alias. Jadi where location ID sama dengan 1400. Kalau pakai alias seperti itu nanti akan hasilnya ada kesalahan seperti ini. Gitu ya. Jadi jangan dikasih alias kalau mau pakai. Kalau misalkan di sintaks yang lain ada kolom location ID seperti yang digunakan oleh si using ini. Oke. Creating join with the on clause. Nah, ini kita bahas sintaks atau keyword yang lain lagi. Pakai on. A natural join creates an equijoin of all column. Ya, all column with the same name and data type. Jadi bisa jadi ini lebih dari satu gitu ya. Bisa jadi lebih dari satu yang disamakan. Tapi di sini harus name-nya sama, data type-nya sama gitu ya untuk natural join. Nah, kalau on, use the on clause to specify arbitrary condition or specify column to join. Ini kondisi yang lebih beragam gitu ya. The join condition is separated from other search condition. Jadi pisah dari kondisi-kondisi atau sintaks-sintaks yang digunakan untuk mencari yang lain gitu ya. Nah, kita akan lihat belum. Di sini masih ada poin-poinnya ya. The on clause make code easy to understand. Jadi dengan menggunakan on ini memang bisa jadi dianggap lebih panjang, tapi dia bisa lebih mudah untuk dipahami. Using clause create an equijoin between two tables using one column with the same name regardless of data type. Jadi kalau yang using itu harus namanya sama, tipe datanya tidak harus sama ya, tidak harus sama. Seperti yang kita bahas tadi ya, jadi using namanya sama, tipe datanya tidak harus sama kalau pakai using. Nah, kalau pakai on, create an equijoin between two tables using one column from each table regardless of the name or data type. Jadi namanya bisa jadi dia tidak sama,
data tipenya bisa jadi dia tidak sama. Ya. Oke. On, you can also use the on clause to join column that have different name or data type. Jadi ini beda gitu ya. Dan juga data type-nya juga bisa beda. Contoh, select A.employee ID, A.last name, A.department ID, D.department ID, D.location ID. Ini cara bacanya adalah employee ID ya dari tabel E itu aliasnya employee ya, D aliasnya D. Jadi select kolom employee ID dari tabel employee, last name dari tabel employee, department ID dari tabel employee, department ID dari tabel department, location ID dari tabel department. Cara bacanya seperti itu ya. From employees A join department D on. On itu berarti apa sih yang mau dicocokkan, mau dicari di kedua tabel yang mau disamakan apa? Department ID, kolom department ID di tabel employees ya. Kolom department ID tabel employees sama dengan department ID di tabel department gitu ya. Nah, ini adalah sintaks yang lebih bisa terbaca. Maksudnya join itu seperti apa sih? Ya. Maksudnya join itu adalah mencocokkan ya. Orang-orang atau record-record yang ada di dua tabel itu kalau nilai departemen ID di kedua tabel sama itu nanti dijadikan satu catatan gitu ya. Contoh di sini tadi ada Wallen employee ID 200, departemen ID-nya 10, location ID-nya 1700. Kenapa kok dua kali? Ya. Nah, karena di sini di select ini yang satu ya, departemen ID, ini juga departemen ID di select lagi ya. Jadi yang ini tuh dari tabel employees, ini dari tabel departemen gitu ya. Oke. Jadi prinsipnya lebih atau prinsip join-nya bisa lebih terlihat ya. Apa yang kolom yang ditanya yang disamakan gitu ya. Bisa lebih jelas. Oke. Creating three-way join with the on clause. Nah, ini kita bisa menggunakan atau menggabungkan 3 tabel bahkan. Tidak hanya 2 tabel seperti yang sebelumnya. There must be 2 join statement when joining 3 table as shown. Jadi, kalau mau menggabungkan 3 tabel, sintak join-nya harus ada 2. Kalau menggabungkan 4 tabel, sintak join-nya harus ada 3 dan seterusnya seperti itu ya. Jadi select employee ID, city, department name from employees E join department D. On D.department ID sama dengan E.department ID. Jadi join yang pertama itu dicari kolom-kolom ini, ya, dicari kolom-kolom ini dari tabel employee dan tabel departemen, di mana yang kondisi yang disamakan itu adalah kolom departemen ID dari tabel departemen itu sama dengan kolom departemen ID di tabel employee. Gitu ya. Nah, ini nanti kan dari sintaks ini itu nanti sudah jadi satu tabel ya. Sudah jadi satu tabel. Dari 2 tabel dia akan jadi satu tabel gitu ya. Dari satu tabel. Satu tabel ini itu nanti akan dijoinkan. Dijoinkan dengan apa? Joinkan dengan tabel location. Dikasih nama alias L, on, apa yang disamakan antara tabel 1 dan tabel yang kedua ini, D.location ID di tabel yang jadi 1 itu, kolom location-nya itu disamakan dengan location ID dari tabel location ini gitu ya. Sehingga nanti ini bisa muncul ya kolom-kolom gitu ya. Bisa muncul kolom-kolom. Employee ID karena di sini yang diminta hanya employee ID, city dan departemen name ya, employee ID, city dan departemen name ini ya berarti yang muncul hanya ini saja employee ID, city dan departemen name. Nah, nanti kalau misalkan mau menampilkan record yang ada di tabel location itu ya dispesifikan. Nah, harus dispesifikan itu maksudnya
Di sini kan ada employee ID, ada city, ada department name. Nah, ini kita belum kelihatan ya di sini dia berasal dari tabel mana saja. Misalkan kita mau tambah location, menampilkan tabel location name gitu ya. Itu ya kita tinggal kasih koma ya, location name gitu ya, karena kita menggabungkan memang dari 3 buah tabel gitu ya. Nah, ada cara yang lebih jelas daripada seperti ini ya. Kita kalau seperti ini kan belum tahu ini kolom-kolomnya berasal dari tabel mana. Caranya adalah pakai alias ya. Di sini case skenario. Select title dari uh, tabel ini ya, tabel transaction B ya. Kita lihat from-nya dulu. From-nya itu dari author aliasnya A, books aliasnya B, gitu ya. Terus kemudian book transaction aliasnya T. Berarti select title dari book, tabel book, terus kemudian name dari tabel author, dan ID dari tabel book transaction. Ya, itu caranya yang lebih jelas daripada yang tadi ya. Kita aliasnya ya ditulis saja sekalian, ya aliasnya ditulis. Tapi di sini lalu di sini from-nya dilihat author A join books B on a.id, yang disamakan apa? Yang disamakan adalah kolom ID pada tabel author dengan kolom author ID pada tabel book. Nah, dilihat di sini. Di sini adalah kelebihannya si syntax on. Walaupun nama kolomnya berbeda, ini kan yang di satu-satunya namanya kolomnya ID di author ini ya, yang satunya namanya author ID di tabel book. Walaupun beda seperti ini on tetap bisa melakukan equijoin ya, atau mencari yang equal, mencari yang sama. Itu tetap bisa. Itu adalah kelebihannya si on ini dibandingkan dengan yang using tadi gitu ya. Nah, terus kemudian lanjut, setelah jadi dua tabel jadi satu tabel, di join lagi, join book transaction kasih alias T on ID ya, dari tabel book itu disamakan dengan book ID. Nah, ini juga beda lagi. Kolom ID disamakan dengan kolom book ID dari tabel transaction. Itu juga bisa. Itu adalah kelebihannya dari syntax on, sekali lagi seperti itu ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Ya, tabel ini berasal dari kolom ini berarti berasal dari 3 tabel ya. Book title itu dari book, author name dari tabel name, tabel author ya, book transaction dari tabel book transaction. Oke. Applying additional condition to a join. Use the and clause or the where clause to apply additional condition. Jadi menambahkan kondisi tambahan ya, seperti yang kita tahu where itu kan untuk menspesifikasikan apa sih yang mau kita tampilkan kan gitu ya. Kita bisa pakai keduanya ya, bisa pakai and atau pakai where, bisa pilih yang mana yang dimau. Jadi select bla 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 gitu ya, from employee join department D, on yang disamakan adalah departemen ID-nya di kedua tabel, and A manager ID sama dengan 149. Itu nanti yang ditampilkan adalah yang nilai kolom manager ID di tabel employee itu 149 saja yang ditampilkan. Nah, N ini bisa diganti dengan where ya. Jadi bisa langsung diganti where. Sintaksnya mau pakai N atau pakai where, bisa dua-duanya. Oke. Selanjutnya adalah joining a table to itself. Nah, dia namanya adalah self join. Jadi di slide itu terlihat ada 2 buah tabel ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu tabel.
satu tabel yang dilihat dari dua sudut pandang berbeda. Tabel employees kalau dilihat dari sudut pandang dia mendata worker atau karyawan, itu yang dibutuhkan atau yang berkaitan itu hanya kolom employee ID, last name, dan manager ID gitu ya. Nah, kalau ada kaitannya dengan dia tercatat sebagai manajer ya, atau kaitannya dengan sudut pandang manajer, nah itu dia ada sudut pandang yang berbeda lagi dengan yang sebelah kiri. Nah, cara bacanya seperti ini. Employee ID 100, last name-nya King, dia manager ID-nya 0. Kenapa? Karena King ini merupakan pimpinan utama perusahaan, di mana dia nggak punya manajer. Maka dia manajer ID-nya 0. Nah, si employee ID 101, namanya Kocar, itu dia punya manajer ID 100. Artinya apa? Artinya si Kocar ini, dia punya bos atau punya manajer yang manajer ID-nya 100. Siapa? Yaitu si King. Nah, cara lihatnya itu nanti ya, si Kocar, manajer ID-nya 100, kita lihat yang employee ID 100 itu siapa, gitu ya. Itu nanti kita dari manajer ID di sini, itu kita beralih ke sudut pandang yang kedua ya, sudut pandang sebagai manajer. Manajer yang employee ID-nya 100 itu siapa sih? Oh, namanya si King. Ya, berarti kalau dirangkai jadi satu, employee ID 100, last name-nya Kocar, manajer ID-nya 100, last name dari manajernya adalah si King. Gitu ya. Last name dari manajer adalah si King. Tapi ingat di sini ini kolomnya hanya atau tabelnya ya, tabelnya itu sebenarnya hanya satu saja. Jadi di sini ada employee ID, ada last name, ada manager ID, ada tiga saja ya. Yang terlihat di sini hanya tiga saja. Jadi di sini hanya tiga saja. Employee ID, last name, sama manager ID. Gitu ya. Dari tabel yang terlihat seperti ini itu sudut pandangnya secara imajinatif gitu ya, itu bisa terbagi menjadi dua sudut pandang ya, worker dan manager. Ya, jadi cara tulisnya hanya ya memang mencatatnya ya di kolom tabel yang seperti ini saja gitu ya. Jadi ingat ini tidak dua tabel ya, tapi dari satu tabel seperti ini saja. Ya. Manager ID in the worker table is equal to employee ID in the manager table. Nah, nanti ini konsep secara tabelnya ya, konsep secara tabelnya. Jadi misalkan di sini ada 101, di sini ada Kocar, manager ID-nya 100. Gitu ya. Jadi tabel yang tercatat sebenarnya itu hanya ya ini ya, manager ID. Nah, sekarang kita bisa lebih jelas melihat sintaksnya ya dari konsep sebelumnya tadi. The on clause can also be used to join column that have different names within the same table or in a different table. Jadi kemampuannya dari on ini sangat luas ya. Dia bisa mencari equijoin ya, dari yang namanya nama kolomnya berbeda bisa, tipe datanya berbeda bisa, mau di lain tabel bisa, di tabel itu sendiri juga bisa gitu ya. Oke, di sini contohnya adalah select worker.lastname, dikasih nama alias EMP, kemudian manager.lastname, jadi kolom last name dari tabel manager dikasih alias MGR ya, from employee from employees worker, jadi dari tabel employees dikasih nama alias worker, dan dari join tabel employees lagi
dikasih nama manager. Nah, di sini bisa jelas bahwa sudut pandangnya ada dua. Dari tabel employees yang worker atau aliasnya ya, dan dari tabel employees lagi, tapi dia sudut pandang manager atau aliasnya. On yang disamakan apa? Worker.manager ID ya, dari alias sudut pandang worker tadi, kolom manager ID ya tetap sebenarnya tetap balik di tabel employee ya. Worker.manager ID sama dengan manager.employee ID. Jadi sebenarnya dia menyamakan atau mencari kesamaan antara kolom manager ID dengan yang disamakan dengan kolom employee ID. Gitu ya. Nah, seperti yang di slide-nya tadi sebelumnya, nah, manager ID ini disamakan dengan employee ID ya, dicari kesamaannya ya, disamakan sehingga nanti jadi equijoin ya, jadi equijoin. Nah, ini adalah self join. Nah, di sini yang titik poinnya yang perlu diperhatikan ya, di sini ada sudut pandangnya ya, ada aliasnya, ada alias atau point of view-nya ya. Yang satunya sebagai worker, yang satunya sebagai manager, tapi ingat dari satu tabel. Nah, yang disamakan nantinya itu dari sudut pandang worker dan dari sudut pandang manager ya, worker dan manager. Oke, itu adalah self join. Kemudian non equijoin. Nah, kita tadi sudah mempelajari mencari yang equal. Jadi yang equal atau yang sama dari dua tabel, recordnya yang sama itu nanti ditampilkan gitu ya. Nah, di sini non equijoin itu mencari yang tidak maksudnya tidak harus sama, gitu ya, tidak harus dicari yang sama. The job grade table define the lowest salary and highest salary. Tabel job grade ini mencatat salary terendah dan salary tertinggi. Range of values for each grade level. Jadi dia punya kolom namanya grade level A, B, C, D, E, F. Kalau A itu lowest salary-nya 1000 sampai 2999 dan seterusnya sampai grade F. Ya, grade F. Nanti di sini kita juga bisa ketahui ya non equijoin itu seperti apa gitu ya. Oke. Therefore, the grade level column can be used to assign grade level to each employee based on their salary. Jadi, record dari job grade ini, itu kita bisa dapat grade levelnya, maksudnya nilai grade levelnya itu nanti bisa diketahui atau diambil jadi satu dengan employee gitu ya. Jadi si employee ID 100, gajinya 2400, itu nanti berarti grade-nya misalkan yang E. Yang 1700 grade-nya yang E juga gitu ya misalkan. Itu nanti kita bisa tahu. Ya. Itu adalah yaitu nanti ya bocorannya itu adalah contoh dari non equijoin. Nah, non equijoin itu seperti apa sih? Non equijoin itu adalah kita tidak mencari kesamaan di dua kolom. Jadi kan memang nggak ada yang sama ya. Nggak ada yang di sini 2400, di sini 2400. Itu kan memang tidak sama ya. Jadi memang tidak equal. Jadi memang tidak equal. Bukan yang sini 1700, di sini cari yang 1700. Kan nggak seperti itu. Nah, yang kita cari itu adalah range-nya. Jadi pokoknya di antara ini, ya, di antara nilai ini, itu nanti berarti grade apa bisa masuk ke tabel ini, bisa ditambahkan di tabel yang di join tadi atau non equijoin tadi. Ya, jadi non equijoin itu adalah tidak mencari kesamaan di dua kolom seperti yang equijoin tadi itu ya. Nah, kalau yang kita tadi kan bahas di equijoin. Oke, nah caranya bagaimana? Seperti ini. This example, create a non-equijoin to evaluate an employee salary grade.
the salary must be between any pair of the low and high salary range. Ya, jadi salary yang ada di tabel employee ini itu harus ada di salary range-nya tadi dari tabel job grades. Ya, contoh, select A.last name, A.salary, J.grade level. Berarti kolom last name, kolom salary dari tabel employee, grade level dari tabel job grade. Jadi kita mengambil yang ininya saja, ya, mengambil yang ininya saja. From employees A join job grade J on A.salary. Jadi kondisinya adalah salary-nya, ya, nilai salary ini dari tabel employee itu antara J dot lowest salary, kolom lowest salary dari tabel job grade, and kolom highest salary dari tabel J. Kita ingat bahwa between itu kan berarti nilainya antara dua ini, ya, antara ini dan ini, antara ini dan ini. Sehingga kita bisa tahu bahwa Vargas salary-nya 2.500, grade levelnya adalah A. Matos salary 2.600, grade levelnya adalah A, gitu ya. Itu adalah non-equi join. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke outer join. Returning record with no direct match using outer join. Kita tadi membahas join itu kan yang hasil yang dikeluarkan itu hanya yang ada kesamaan di kedua tabel. Kalau ada record yang di salah satu tabel itu tidak ada, tidak sama, itu dia nggak keluar atau tidak ditampilkan di hasil query-nya si database. Nah, bagaimana kalau kita mau tetap mengeluarkan record walaupun dia itu tidak sama, ya, maksudnya tidak di salah satu value, di salah satu tabel, ya, dari dua tabel yang dijoinkan itu dia kosong, itu kita pakai left outer join. Oke, contoh penggunaan outer join, kita tetap mau menampilkan departemen yang no employees, ya, jadi departemen 190 itu tidak ada employee yang departemen ID-nya 190. Jadi di tabel employee ada employee ID, ada name, dan seterusnya. Departemen ID-nya, itu departemen ID nggak ada yang employee itu datanya departemen ID 190. Sehingga kalau seperti itu, ketika kita menjoinkan antara departemen dan employee, gitu ya, itu yang akan muncul departemen-departemen yang dia ada nilai di departemen ID-nya di tabel employee itu ada terpakai, gitu ya. Jadi si 90 contracting itu tidak akan muncul di join yang di model-model sebelumnya. Nah, solusinya adalah kita pakai outer join supaya contracting ini tetap tampil, gitu ya, tetap tampil. Nah, contoh yang kedua atau kasus yang kedua, employee grant has not been assigned to department ID. Misalkan si grant ini departemen ID-nya masih 0. Misalkan dia itu baru masuk, gitu ya, belum dialokasikan, masih training. Nah, kalau kita menggabungkan antara employees dan departemen, gitu ya, dan si ini 0, itu si grant itu nanti nggak akan muncul kalau kita hanya sekedar pakai join yang sebelumnya, gitu ya, karena si 0 itu kan dia tidak cocok dengan nilai yang lain atau nilai di tabel yang lain, ya, tidak equi join istilahnya. Jadi si grant itu tidak muncul. Caranya adalah pakai left join, ya. Nah, ini di sini inner versus outer join. In SQL, the join of two table returning only match row, ya, is called an inner join. Bisa natural join, bisa using, bisa on clause. A join between two tables that return the result of the inner join as well as the unmatched row from the left table is called a left out
or right outer join. Jadi kalau mau tetap menampilkan yang nilainya 0 atau yang berbeda, ya, tidak match antara dua tabel tadi, tidak equijoin tadi ya, itu berarti pakai outer join. A join between two tables that return the result of an inner join as well as the result of left and right outer join is a full outer join. Nah, nanti ada istilah left join, ada right join. Tapi kalau kita mau menampilkan yang left dan right, itu kita pakai full outer join. Nah, contohnya nanti akan kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat left join. Nah, di sini kita lihat sintaksnya ya, dan contoh atau bagaimana sih konsepnya left join itu ya. Kita akan melihat all employee. Here we want to see all employee. Dari tabel yang disebut left join itu tabel employee kalau konteksnya di sini ya. Even if they are not assigned to a department. Walaupun si employee tersebut dia belum punya catatan departemennya dia apa gitu ya. Contoh, select a.last name, a.department ID, d.department name from employees A, left outer join department D. Nah, di sini yang disebut left itu adalah tabel ya yang di sebelah kiri keyboard. Itu berarti yang disebut left adalah yang tabel employee. Ya. On a.department ID sama dengan d.department ID. Yang disamakan apa? Yang disamakan adalah kolom departemen ID dari tabel employee dan departemen ID dari tabel departemen. Nah, akhirnya bentuk tabelnya adalah seperti ini. Dari Wallen V ini kan yang muncul di atas itu kan berarti dia equal ya. Jadi dia ada equal. Maksudnya di kedua tabel employee dan tabel departemen itu ada recordnya dan dicocokkan. Ya, dicocokkan itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau pakai join yang sebelumnya, natural join, using, on, itu yang ini itu nggak bakal keluar. Kenapa? Karena ini nilainya masih 0. Sehingga dia nggak bisa dianggap sebagai equal ya. Jadi si grade ini nanti record grade ini nggak bisa keluar. Ya. Nah, untuk misalkan kita pengen tahu siapapun karyawan, ya, walaupun yang belum punya ID, itu kita harus pakai ya outer join seperti ini gitu ya. Kalau left outer join berarti yang ditampilkan penuh itu dari tabel employee. Ya, record dari tabel employee gitu ya. Nah, itu adalah left outer join. Nah, kemudian right outer join. Here we want to see all department a right table record even if they have no employees in them. Jadi dari kita pengen tahu departemen walaupun disebut departemennya itu tidak punya employee gitu ya, nggak punya employee. Artinya apa? Si masih 0, nilai departemen ID-nya adalah ya masih 0. Di sini select a.last name, a.department name, d.department a.department ID, d.department name from employees A, right outer join. Itu berarti yang dikerjakan atau yang sekarang dioperasikan adalah yang tabel departemen. Semuanya ditampilkan dari tabel departemen. Kita tidak ingin menampilkan semuanya yang di employee, tapi yang ditampilkan semuanya adalah yang di departemen. On a.department ID sama dengan d.department ID. Yang disamakan adalah kolom departemen ID-nya dari tabel E dan tabel D, gitu ya, employee dan tabel departemen. Nah, sama dengan yang sebelumnya tadi, contracting ini kalau di bentuk yang sebelumnya itu dia tidak akan muncul ya, karena dia tidak equal. Jadi yang sampai 60 ini dia equal, yang ini tidak equal karena dia nilainya masih 0, departemen ID-nya masih 0. Ya, jadi untuk menampilkan yang walaupun masih 0 itu walaupun tidak equal itu pakai outer join, dan karena ini right
Nah, yang di sebelah kanan keyword outer join ya, itu apa? Berarti dia tabel departemen. Jadi yang sedang dioperasikan adalah dari tabel departemen. Ya, walaupun sini nol, walaupun tidak sama, itu ya ditampilkan aja dulu semuanya gitu ya. Itu right outer join. Nah, kemudian kalau mau yang dari tabel kiri dan tabel kanan ditampilkan semuanya, itu pakai full outer join, sehingga yang tadi Grand itu nama orang, dia belum punya departemen ID, ya, itu juga ditampilkan, dia berasal dari tabel employee ya. Contracting, dia belum punya departemen ID juga, belum punya atau belum ada orangnya atau last name-nya ya, karena dia tidak punya employee, dia juga ditampilkan. Itu keywordnya adalah full outer join. Jadi kalau mau yang kiri dari tabel yang kiri dan yang kanan ditampilkan semuanya apa adanya datanya gitu ya, itu pakai full outer join. Oke. Kemudian Cartesian product. A Cartesian product is when all combination of row are displayed. All row in the first table are joined to all row in the second table. Gitu ya. A Cartesian product is formed when a join condition is omitted or invalid. Jadi, a Cartesian product itu terbentuk ketika kita salah melakukan join. Ya, jadi misalkan select last name department name from employees, department. Ya, itu nanti akan kalau kita salah melakukan join, itu akan jadi Cartesian product. Ya. Always include a valid join condition if you want to avoid Cartesian product. Jadi sebenarnya ini adalah kondisi yang bisa jadi tidak diinginkan ya Cartesian product itu, karena kita salah melakukan dalam melakukan join ya. Nah, caranya kalau dari yang atas ini hasilnya adalah Cartesian product nantinya ya. Kalau dari atas ini ditambahkan ya seperti yang kita pelajari tadi ya, ada alias, ada where-nya, atau bisa pakai on, pakai using, dan seterusnya. Oke, so, untuk menghindari si Cartesian product. Nah, kalau misalkan kita mau memang sengaja membuat Cartesian product, ya, itu caranya gimana sih, gitu ya, atau hasilnya gimana? Walaupun memang kita kalau konsepnya database ya, kita barangkali sangat jarang ya untuk membuat Cartesian product. Ya, karena kita nggak pengen kalau cuma tabel 1 dicari kombinasinya dengan tabel 2 saja gitu ya. Seperti ini, misalkan tabel yang employee ini 40 baris, tabel yang departemen ini 9 baris. Nah, nanti hasilnya itu akan jadi 40 kali 9 baris, 360 baris. Ya, jadi cari kombinasinya. Yang employee ID-nya 100 dengan departemen ID-nya 60, itu nanti digabungkan. Employee ID 100, departemen ID-nya 80, itu digabungkan. Sehingga nanti semuanya bisa terkombinasi ya, sudah dikombinasikan, hasilnya jadi 360 row. Itu juga ya kita nggak terlalu banyak pakai fungsi yang seperti itu gitu ya, Cartesian product. Nah, contohnya sederhananya seperti ini. Misalkan ID atau record ya, ada omelet, ada fried egg, ada sausage, itu untuk meals ya. Misalkan di restoran kita tahu 3 menu makanan, 3 menu minuman. Kita pengen tahu kombinasinya ya, kombinasinya. Kombinasinya kan nanti jadinya akan 3 kali 3 ya, jadi 9. Jadi omelet, makanannya omelet, minumannya orange juice. Makanan fried egg, orange juice, sosis, orange juice ya. Omelet tea, fried egg tea, sosis tea. Omelet coffee, fried egg coffee, sosis coffee. Ini dia hanya sekedar dikombinasikan, dipasangkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu adalah cross join, dan cross ini sekali lagi kondisi yang dimana join aslinya ya, join yang kita lakukan itu keliru, itu nanti hasilnya adalah cross join seperti ini ya, atau Cartesian product. Oke, tapi kalau kita mau memang cross product dari 2 tabel ya, kita sengaja mau Cartesian product, itu select last name, department name from employees, cross join department gitu ya. Kita mau membuat Cartesian productnya, itu keywordnya adalah cross join. Oke. Nah,
kita sudah sampai di akhir join. Sebagai summary, kita tadi sudah mempelajari write select statement to access data from more than one table using equijoin and non-equijoin. Menggunakan select dari beberapa tabel, menggunakan equijoin yang pakai mencocokkan record di dua kolom tadi, dan juga non-equijoin. Tidak perlu mencocokkan dua record di dua tabel, hanya range-nya saja tadi ya. Kemudian use a self join to join a table to itself. Kita pelajari self join tadi ya, dari tabel employee ada dari dua sudut pandang employee itu sendiri dan sudut pandang manager yang juga sebenarnya recordnya ada di tabel employee itu sendiri. Kemudian use outer join to view data that generally does not meet a join condition. Kita pakai keyword outer join untuk menampilkan data yang sebenarnya di natural join atau join on atau inner join ya, itu tidak bakal tampil karena dia tidak equal gitu ya. Jadi kita pakai outer join. Kemudian generate a Cartesian product of all row from two or more table. Kita menggunakan sintak cross join ya untuk membuat Cartesian product. Nah, sampai di sini saya cukupkan sekian untuk slide ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.